Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memberikan warning. Kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, saya sependapat dengan fatwa Kiai Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Ya. Jadi untuk 2024 niatkan jihad konstitusi memilih pemimpin ideologis walaupun kalah. Di atas kertas walaupun kalah. Tapi insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Ya. Jangan sekali-kali memilih presiden proksi. Presiden boneka Cina. Walaupun menang. Walaupun kita ditimbun dengan fulus, min amplopi bin fulus. Ya kan? Kalau kita goyah, nanti hisabnya di yaumil akhir berat. Gitu. Ingat itu. Karena memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Pilihlah pemimpin ideologis. Nah ini. Jangan memilih pemimpin proksi. Boneka Cina. Nah itu. Yang sudah dibangun, sekarang sudah dibangun itu, sekarang sudah berjalan. Tapi di tengah-tengah kepedean, apa PD itu? Percaya diri, oligarki. Saya dapat info A1. Di tengah-tengah percaya diri oligarki, ternyata mereka sudah siap dengan jet-jet pribadi. Berarti kan galau. Walaupun sudah pede, percaya diri, dengan biaya 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Ya kan? Ya kan? Fir'aunnya sudah ada. Haman sudah ada. Korun sudah ada. Ular kobra sudah. Ya. Tinggal Musa dan tongkatnya. Karena mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan benteng terakhir penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Padahal ini sudah dipantau oleh Cina. Indonesia ini sudah dikaji oleh Cina itu 1986. Ada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Kesimpulannya, hasilnya ada 3 hambatan. Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi. Undang-undang anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-undang nomor 27 tahun 1999. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia termasuk Mojokerto masih solid. Akhirnya, ternyata 3 hambatan sudah jebol semuanya. Bahkan, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Nazaruddin Samsudin, Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Ini. Dan setelah itu akan didatakan dari 10 proyek reklamasi itu akan dihuni 200 juta rakyat Cina daratan. Satu-satunya gubernur yang berani melawan oligarki. Kita kembali mencoba membahas tentang Masyaallah Ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam jagat raya ini. Rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, yang meluaskan rezeki, yang menyempitkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini. Memberikan tanbih. Dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin.
Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini. Supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dan Allah ingin menunjukkan berita, kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul zalimin, maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaj nubuwah. Fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan. Fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah. Fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun ala minhaj nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis rawahu Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. 5. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah itu memprediksi sampai 1500 Hijriah. Kita sekarang masuk 1444 Hijriah. Berarti kurang 56 tahun. Tinggal ngitung berapa umur kita sekarang. Ditambah, kalau berarti 5 tambah 56 tahun. Cukup enggak kira-kira? Sampai enggak? Jadi Rasulullah mengabarkan mulai dari masa nubuah sampai mulkan adhan, itu golongan mukmin memimpin kurang lebih 1353 tahun. Ini diakui oleh pakar-pakar sejarah, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Contoh kalau dunia Islam yang lebih banyak mewarnai di seluruh dunia Islam termasuk Indonesia, itu adalah pakar sejarah dunia Islam Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Kemudian pakar sejarah dunia Barat, itu salah satu diantaranya adalah Arnold Toynbee. Jadi Arnold Toynbee itu pakar sejarah dari Britania, Inggris. Dia melakukan riset tahun 1954. Hasil risetnya dibukukan. Jadi judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia sebagai pakar sejarah dunia Barat, yang dikenal di dunia Barat, dia objektif menulis dunia Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Ditulis itu. Kemudian muncul Crusade, perang salib episode yang pertama, kurang lebih sekitar 200 tahun. Kemudian disusul lagi perang salib episode yang kedua, kurang lebih 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kemudian muncul lagi perang salib episode yang ketiga, mulai April 1992. Ya kan? Mulai dari mana? Bosnia Herzegovina. Kemudian bergeser ke Kosovo, terus sampai Indonesia kena jatah lagi. Perang salib episode yang ketiga, tahun 2000, Ambon. Berapa umat Islam yang dibantai? Kurang lebih 3.000-an. Saat sholat Idul Fitri. Kemudian berlanjut Poso. Berapa umat Islam yang dibantai di tengah-tengah mayoritas umat Islam seluruh Indonesia ini. Hampir 1.000 kaum muslimin di Poso. Bahkan pondok pesantren Muhammadiyah, pondok pesantren Wali Songo, itu puluhan muslimah, ya, santriwati,
ditelanjangi tanpa sehelai kain pun, disuruh berjalan sepanjang 2 kilo, kemudian sampai ke tujuan diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Tidak hanya itu, disayat-sayat tubuhnya, kemudian dimasukkan karung goni, dilempar di sungai Poso. Qadarullah, dari puluhan santriwati itu Allah selamatkan 1. Itu sebagai saksi kunci bagaimana kebiadaban Tibo CS membantai kaum muslimin di Poso. Bahkan dokumen itu alhamdulillah saya dapatkan dari Ketua Majelis Ulama Poso, Kiai Haji Adnan Arsal. Sampai sekarang dokumen, foto-foto lengkap kebiadaban yang dilakukan oleh Kristiani radikal itu saya simpan, dan itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Dan itu tidak pernah diekspos Jawa Pos, apalagi diekspos stasiun televisi. Ditutup rapat-rapat di tengah mayoritas umat Islam ini. Kenapa itu bisa terjadi? Rasulullah sudah mengingatkan 1444 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu al-qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami minoritas? Apa jumlah kami sedikit? Lah, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tayr. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa kualitas buih itu? Tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu? Untuk itu. Jadi ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam mempunyai kualitas seperti buih. Manakala umat Islam punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya orang kafir itu dicabut oleh Allah. Walayatifanna Allah fi qulubikum al-wahan. Dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, apalagi di hati pemimpin kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia ini? Sudah. Kita mayoritas, tapi kita dikendalikan oleh oligarki. Bahasanya elegan, oligarki. Ya, padahal sebenarnya Cina, ya, komunis lagi. Nah ini, mereka berkuasa. Dan ini bukan saya ngomong, nggak tanggung-tanggung. Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, dosen Angkatan Darat, beliau memberikan statement. Sekarang ini kader-kader komunis yang menjadi bupati, wali kota, yang duduk menjadi menteri, staf menteri, ya kan, dan semuanya, bahkan sampai hampir 200 kader komunis menguasai parlemen Indonesia, 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 170-an. Dan ini saya tabayun. Tidak hanya sekedar, bukan provokasi, bukan fitnah. Karena kita diperintah fattabayyanu, tabayun. Saya coba tabayun ke Komisi 7 DPR RI, Pak Ridwan Hisam. Kebetulan rumahnya dekat dengan saya, di Permata Jingga. Saya tanya, Pak Ridwan, ini saya dapat info,
200 lebih kader-kader komunis itu menguasai parlemen, legislatif. Benar enggak? Benar, Ustaz. Bahkan kondisinya sekarang itu parlemen itu 4D. Ini realitas empirisme. 4D. Datang, duduk, diam, duit. Itu. Ini nyata, bukan rahasia lagi. Ini yang ngomong Komisi 7 DPR RI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kata Profesor Salim Said, kader-kader komunis itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam, ulamanya dan Islam. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Terasa enggak kira-kira? Sudah terasa. Jadi sekarang ini kita dikendalikan oleh oligarki Cina komunis lagi. Ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah akan berulang. Allah ingatkan dalam surah Al-Fath ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah akan berulang yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu di akhir pemerintahan Soekarno dimunculkan ideologi baru, makanya pengkhianatan itu sering terjadi oleh kelompok-kelompok nasionalis sekuler. Tapi kaum muslimin di Indonesia, mulai dari pendirian negara Republik Indonesia sampai sekarang, tidak pernah mengkhianati komitmen bersama. Tapi seringkali pengkhianatan itu dilakukan oleh kalangan komunitas nasionalis sekuler di Indonesia sampai hari ini. Contoh, di akhir pemerintahan Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Nasionalisnya PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang dipimpin Soekarno, agamanya NU waktu itu, kemudian komunisnya PKI. Ya kan? Akhirnya Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Akhirnya PNI, NU, PKI bersatu melawan Masumi dan HMI. Benar enggak? Hak itu, Pak. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh mengalami sejarah itu. Ternyata Allah kabarkan sejarah akan berulang. Sekarang muncul lagi Nasakom jilid 2. Nasionalisnya dilakukan putrinya. Kalau dulu ayahnya, sekarang putrinya. Agamanya Islam Nusantara. Komunisnya PKI Perjuangan. Jadi itu. Atau yang sering disebut dengan KGB, komunis gaya baru. Ini nyata, Pak. Hak. Karena Allah sendiri yang mengabarkan. Ya. Allah sendiri yang mengabarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Langsung, sudah prolognya selesai, langsung persneling 3. Ya. Ada pertemuan di Pulau G. Itu pertemuan elit. Nggak perlu saya sampaikan, karena etika. Ya. Hasilnya saja. Dari info intelijen. A1. Oligarki memberikan 3 opsi. Opsi yang pertama, penambahan kekuasaan. Apa kalau bahasa Jawa, Pak? Imbuh. Tanduk. Ya. Perpanjangan kekuasaan. Ya. 3 periode. Ya. Ini opsi yang pertama. Dan ternyata benar. Ya kan? Skenarionya benar. Cara-cara PKI digunakan. Desa menyerang kota. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena waktu itu saya persis berada di depan gedung DPR MPR. Macet total. Puluhan ribu kepala desa seluruh Indonesia digerakkan ke Jakarta. Untuk perpanjangan 9 tahun.
Bahkan jargonnya, siapa yang tidak setuju akan kami habisi di desa-desa kami. Ini strategi komunis, desa menyerang kota. Setelah itu PPKD, PPDI ya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Puluhan ribu lagi berbis-bis, bis-bis pariwisata seluruh Indonesia dikerahkan dengan permintaan yang sama. Ya kan? Nah ini, siapa yang diberi amanah? Tokoh komunis muda, tokoh elit komunis muda, Budiman Sujatmiko. Ini. Karena apa? Kalau kita lihat skenario gerakan komunis di Indonesia, itu sudah ditarget. Undang-undang desa ini benar-benar dikuasai oleh kader-kader komunis untuk menyukseskan undang-undang desa ini. Ini strategi penyerangan desa melawan kota sudah dilakukan. Nah ini. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Nah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini terus bergerak. Tapi wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Makar Allah super dan super dahsyat. Tiba-tiba muncul isu. Ya, kan? Isunya apa? Pras Soekarno akan dihabisi oleh sesama mereka. Sehingga akhirnya apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129 terjadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini Allah jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang yang zalim saling apa? Gigit menggigit, cokot mencokot. Jeruk makan jeruk. Akhirnya isu ini terdengar oleh Bude. Mbok di, ya kan? Malah ibu-ibu dirasani terus. Wah, ibu-ibu pengajian, kok senengannya pengajian, ya kan? Sampai kapan? Padahal kita diperintah oleh Rasulullah dari ayunan sampai liang lahat, ya kan? Sampai mati kita baru tamat taklim itu. Nah itu. Nah, itu. Bude seperti itu. Nah akhirnya itu isu itu masuk. Akhirnya Bude gelisah. Akhirnya qadarullah, inilah makarnya Allah. Bude pidato. Ya. Jadi Pinocchio itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Bude. Tidak ada apa-apanya. Jadi benar-benar Pinocchio didonkan. Langsung Bude bersabda. Bude bersabda. Apa sabdanya? Cukup 2 periode. Alhamdulillah. Jadi ternyata apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129 nyata, hak. Akhirnya di belakangnya sami'na wa ata'na. Akhirnya adik iparnya langsung memberikan keputusan. Presiden 2 periode, tutup, selesai. Tidak boleh jadi, walaupun jadi RI 2. Skenario-nya kan mau jadi pendampingnya Pak Prabowo. Tidak boleh lagi. Waduh. Semuanya sami'na wa ata'na. Berarti opsi yang pertama gagal. Makar Allah lebih dahsyat. Kemudian hasil pertemuan di Pulau G, opsi oligarki sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah hasilnya akan hambar jika Indonesia dikuasai oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang lain, Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas, beliau mengatakan KPK sudah dihancurkan. Diremuk, istilah beliau seperti itu, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu saya diundang di masjidnya Pak Busro Muqaddas.
Masjid Mutahhirin di Jogja. Saya diminta menyampaikan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata beliau, bahkan sampai kita lihat, ya, yang ini bantuan pendidikan yang sebenarnya itu untuk rakyat Indonesia, ya kan? Tapi dipersembahkan untuk Taipan Cina. Ini kan sudah miris, Pak. Yang sebenarnya dana pendidikan itu untuk rakyat Indonesia, tapi diserahkan pada Taipan Cina. Bahkan ketika umat Islam, rakyat Indonesia dihadapkan situasi pandemi COVID-19, itu susah-susahnya rakyat Indonesia. Dana sosial untuk membantu rakyat Indonesia dikemplang, diembat. Apa kalau bahasa Mojokerto? Dintit. Nggak tanggung-tanggung. Itu kalau di media itu kan cuma 25 triliun. Pak Novel Baswedan, penyidik senior KPK, menyampaikan itu yang diembat, yang dirampok oleh Menteri Sosial Pak Juliari Batubara, kebetulan bendahara PDIP. Itu yang dirampok oleh bendahara PDIP 100 triliun. Itu kata Pak Novel Baswedan, bukan kata saya. Kata Pak Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Akhirnya Bude interupsi. Apa interupsinya? Lah kalau hukuman mati yang sudah jadi agreement di parlemen itu diterapkan, habis kaderku. Ya kan? Kalau hukuman mati itu diterapkan, itu semua bupati, wali kota, menteri, staf menteri, gubernur, semuanya dari PDIP mati semua itu, Pak. Karena juara korupsi tingkat nasional dari mana? PDIP. Ini, Pak. Hancurnya negeri ini karena koruptor. Tapi karena 99% media mainstream di Indonesia dikuasai oligarki atau Cina, akhirnya padahal yang menghancurkan negara itu mereka. Tapi yang disudutkan, yang diberikan stigma radikal, teroris adalah umat Islam. Itu maling teriak, maling. Kenapa itu bisa terjadi? Karena media mainstream sudah dikendalikan oleh mereka. Ini, makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada Theodor Herzl, itu tokoh Zionis Yahudi internasional, yang mengatakan kalau ingin menguasai dunia modern, apalagi kita masuk pada era digital, itu ada 3 senjata yang harus kita kuasai. Yang pertama, media informasi. Yang kedua, lobby, kekuatan lobby. Yang ketiga, public relation. Itu yang harus kita kuasai. Kalau itu sudah kita kuasai, insya Allah. Dan alhamdulillah, Muhammadiyah mencoba untuk menguasai 3 kekuatan itu. Ini. Bahkan sampai Muhammadiyah juga go internasional. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya opsi yang kedua tadi. Opsi yang pertama gagal. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Penundaan pemilu. Ini opsi yang kedua yang sekarang sedang berjalan. Mulai ada grand design. Dimunculkan wanita emas. Wanita emas, Bu. Respon, Bu. Wanita emas. Ya, wanita emas. Dimunculkan. Bahkan sampai dia memberikan testimoni di media, baik elektronik maupun cetak. Dia melakukan perzinaan dengan ketua KPU di hotel ini, hotel ini, hotel ini, ya kan? Vulgar. Vulgar. Ternyata itu adalah desain untuk menunda pemilu. Ternyata gagal. Sekarang dimunculkan oleh pengadilan negeri, yang itu bukan topoksinya. Pengadilan negeri tidak ada hak untuk menunda pemilu. Yang ada hak itu PT UN. Ya kan? Ini ada apa? Dipaksakan.
Ini. Kenapa ini terus di Indonesia dibikin gaduh? Kenapa? Ini era politik post-truth. Jadi era politik post-truth itu, elit Indonesia itu menggunakan filosofi tikus dalam karung. Jadi pernah ada orang bawa tikus dalam karung naik kereta. Tiap kali ditendang. Tiap kali ditendang. Akhirnya orang di depannya tanya, Pak, kenapa Bapak terus nendang karung itu? Iya, di dalamnya ada tikus. Kalau tidak saya tendang, tikus akan konsentrasi, menggigit karung itu. Dan akhirnya keluar. Nah, oh gitu. Filosofi tikus dalam karung ini dipakai oleh elit Indonesia sekarang. Di era politik post-truth. Jadi umat Islam ini hukumnya wajib digoncang. Diadu domba. Ya kan? Ini wajib. Supaya umat Islam di Indonesia tidak konsentrasi seperti jargon Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Dan itu dipakai sekarang ini. Tidak tanggung-tanggung. Biaya untuk adu domba 20 triliun. Alhamdulillah. Pimpinan pusat Muhammadiyah tidak ikut proyek ini. Karena Muhammadiyah sudah tidak butuh uang receh. Tidak butuh. Apalagi 20 triliun. Iya kan? Nah, Alhamdulillah. Muhammadiyah ngambil kebijakan elegan. Ya kan? Dan akhirnya Bapak-Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang harus diantisipasi. Tapi Alhamdulillah, pakar-pakar hukum tata negara sudah memberikan statement. Ini. Mudah-mudahan opsi kedua ini gagal. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian opsi yang ketiga, apa? Presiden proksi. Dan ini akan all out. Ya kan? Bagaimana strateginya? Habisi Anies Baswedan. Berapa biayanya? 300 triliun. Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. 300 triliun sudah disiapkan. Ini. Sementara mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar, ya, beliau mengatakan Cina untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Tapi Cina untuk menghabisi Pak Anies Baswedan dia siapkan 300 triliun. Berarti Indonesia dan Pak Anies Baswedan menurut kacamata Cina lebih berbahaya Pak Anies Baswedan. Karena apa? Inilah urgensi imamah dalam perspektif Islam. Pentingnya kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kenapa? Imamah, konsep imamah dan perspektif Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Makanya kenapa Allah ingatkan kita hamba-hamba Allah ini 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Ini kan? Tapi Nasakom jilid 2, apa yang ditetapkan oleh Allah itu dirubah. Sehingga muncul fikih Islam Nusantara. Salah satu yang menonjol, bolehnya memilih pemimpin kafir. Bahkan kata-kata kafir dirubah jadi non-muslim. Ini Pak. Ini seperti ini. Jadi ternyata lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya golongan kafir. Tapi lemahnya umat Islam di Indonesia karena banyaknya bermunculan kelompok munafik. Ini yang terjadi. Tapi kita masih yakin wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, saya sependapat dengan fatwa Kiai Sahal, pimpin Pondok Pesantren Gontor. Ya. Yeah. Jadi untuk 2024 niatkan jihad konstitusi memilih pemimpin ideologis walaupun kalah. Di atas kertas walaupun kalah. Tapi insya Allah hisabnya di yaumil akhir ringan. Ya. Jangan sekali-kali memilih presiden proksi. Presiden boneka Cina. Walaupun menang. Walaupun kita ditimbun dengan fulus, min amplopi bin fulus.
Ya kan? Kalau kita goyah, nanti hisabnya di yaumil akhir berat. Itu. Ingat itu. Karena memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah. Pilihlah pemimpin ideologis. Nah, ini. Jangan memilih pemimpin proksi. Boneka Cina. Nah, itu. Yang sudah dibangun, sekarang sudah dibangun, itu sekarang sudah berjalan. Tapi di tengah-tengah kepedean, apa pede itu? Percaya diri, oligarki. Saya dapat info A1. Di tengah-tengah percaya diri oligarki, ternyata mereka sudah siap dengan jet-jet pribadi. Berarti kan kalau walaupun sudah pede, percaya diri dengan biaya 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan, ya kan? Ya kan? Fir'aunnya sudah ada, Haman sudah ada, Korun sudah ada, ular kobra sudah, ya, tinggal Musa dan tongkatnya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali, itu tadi prolog ya berarti ya. Sekarang masuk materi. Jadi tadi prolog, mohon maaf, prolog itu tadi. Sekarang kita masuk materi. Ya. Tadi sudah dalam mukadimah sudah saya sampaikan, Allah pergilirkan kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Nah, sekarang Indonesia dicengkeram oleh imperialisme Cina. Ya kan? Imperialisme Cina. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun memberikan warning, hati-hati terhadap imperialisme Cina. Ini. Bahkan tokoh-tokoh ulama kita mengkhawatirkan apakah Indonesia nanti seperti Tibet, Uighur, apakah Indonesia nanti seperti Angola, apakah Indonesia nanti seperti Sri Lanka. Wallahu a'lam. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh ulama-ulama di Indonesia. Nah, itu. Makanya kenapa pada saat istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, alhamdulillah waktu itu saya ikut juga, hanya dibacakan hasilnya oleh Kiai Haji Muhyiddin di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi ulama seluruh Indonesia sepakat akan munculkan opsi, yaitu mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman aumut syahidan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan benteng terakhir penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Sementara TNI sudah di-cut dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak dibolehkan masuk wilayah sospol. Dikunci. Sehingga jangan menyalahkan TNI. Ini. Karena TNI sudah dikunci. Kenapa? Karena sudah dikuasai KGB, komunis gaya baru. Ini. Polri sudah, apalagi Brimob sudah dikuasai oleh oligarki. Tahir. Ini. Bahkan namanya Sri Dato Tahir. Jadi iparnya koordinator 9 Naga, James Riyadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah imperialisme Cina. Bahkan sampai 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset, hasilnya dipublish. Apa hasilnya? Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya di Indonesia, sudah tahun 2030 diprediksi tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Ini. Oleh siapa? PKC, Partai Komunis Cina, dan Taipan Cina. 9 Naga, oligarki. Ini. Akhirnya 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio merespon.
dari investigasi, dari hasil riset dari dua tokoh intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole. Kata dua mantan Panglima TNI ini, bisa jadi lebih cepat dari tahun 2030. Lebih cepat dari tahun 2030. Kira-kira tanda-tandanya bagaimana? Sudah. Yang pertama, ini skenario Cina untuk melakukan cengkraman pasca Pilpres 2024 dan 2029. Sudah disiapkan skenarionya. Yang pertama, dengan modus investasi dan bisnis. Ini penjajahan gaya baru. Tanpa perang. Bahasanya elegan, investasi. Padahal realitasnya invasi. Ini. Penjajahan gaya baru. Kalau dalam bahasa militernya perang nirmiliter, non-militer. Kalau bahasa intelijennya perang asimetris. Dan kita lihat ambisi Cina dengan proyek One Belt, One Road itu ekspansi ke 65 negara termasuk Indonesia. Dan menguasai hampir 70% populasi dunia. Dengan strategi One Belt, One Road. Ya. Satu-satunya negara ASEAN yang menolak investasi atau penjajahan imperialisme Cina cuma Malaysia. Apa? Ketika Dr. Mahathir Mohamad dilantik menjadi Perdana Menteri umur 92 tahun. Beliau berani tegas, no imperialisme Cina, no. Bongkar jalan-jalan tol yang dibangun Cina itu. Bawa lagi ke Cina. Bongkarannya itu. Perjanjian dengan Perdana Menteri yang dulu gagal. Artinya apa? Batal demi hukum. Karena terjadi penyimpangan dalam konstitusi Malaysia. Sementara Indonesia ahlan wa sahlan bihudurikum. Jadi lewat modus investasi dan bisnis mencengkeram pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, properti, bahkan sudah Presiden memberikan kepres keputusan Presiden bolehnya Cina membeli properti di Indonesia. Dan ini mulai masif sejak tahun 2014. Strategi yang kedua, mengkondisikan domestik. Yang pertama, menyuap penguasa pusat dan daerah. Baik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mulai pusat dan daerah. Yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, mengendalikan aparat keamanan. Semua sudah dibeli. Jenderal-jenderal sudah dibeli. Yang masih konsisten tinggal kolonel ke bawah. Ini, ya kan? Buat regulasi baru. Sudah. Ini hasil, padahal ini sudah dipantau oleh Cina. Indonesia ini sudah dikaji oleh Cina itu 1986. Ada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Kesimpulannya, hasilnya ada 3 hambatan. Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama, regulasi. Undang-undang anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-undang nomor 27 tahun 1999. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia termasuk Mojokerto masih solid. Akhirnya, ternyata 3 hambatan sudah jebol semuanya. Hambatan pertama, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena parlemen sudah dikuasai kader-kader komunis. Sehingga akhirnya hambatan pertama dijebol dengan undang-undang HIP. Rancangan undang-undang HIP. Begitu DPR menyerahkan ke pemerintah, pemerintah cukup mengganti casingnya saja. HIP diganti dengan BPIP. Tapi substansinya sama. Hambatan kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis dijebol lewat undang-undang Omnibus Law. Sekarang diganti. Jadi undang-undang Ciptaker. Agak elegan.
Padahal undang-undang Omnibus Law itu lebih jahat dari penjajahan Belanda. Makanya benar Pak Karno, kalau kami dulu melawan penjajah Belanda, kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri. Musuhmu itu adalah bangsamu sendiri. Siapa mereka? Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Benar tidak? Benar. Hambatan yang ketiga dijebol oleh Cina lewat strategi divide et impera. Adu domba. Dengan biaya 20 triliun. Untuk adu domba sesama umat Islam. Karena ini era politik post-truth. Umat Islam harus diadu. Digoncang terus. Dibuat gaduh terus. Ini. Makanya stigma radikal, teroris, itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam Indonesia menjadi musuh number one. Itu. Kemudian rangkul Taipan etnis Cina. Sudah. Yang setelah itu bentuk buzzer. Sehingga akhirnya Indonesia membentuk buzzer. Ade Armando, Abu Janda, Eko Kontadi, Rudi Kamri, Habib Kribo, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini dilindungi oleh Mabes Polri. Digaji oleh negara dari APBN, dari pajaknya umat Islam seluruh Indonesia, termasuk pajaknya umat Islam Mojokerto. Digunakan untuk menggaji penista-penista Islam yang melecehkan Allah, yang melecehkan Rasulullah, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan Islam, yang melecehkan ulama. Ini digaji. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap sejak 2014 negara menggaji penista-penista Islam ini sampai sekarang sudah 1,29 triliun. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Karena pajak beda dengan zakat. Kalau zakat dari orang kaya untuk orang miskin. Tapi pajak dari orang miskin untuk orang kaya. Ini. Kemudian media pro Cina hampir 99% sudah dikuasai oligarki. Strategi yang ketiga, lakukan secara bertahap untuk mendatangkan buruh-buruh dari Cina. Sudah? Sudah. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong datang ke auditorium FISIP Universitas Indonesia, menyampaikan di depan akademisi, mahasiswa, mahasiswi, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. Syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia, yang pertama, agama harus dipisah, agama harus disingkirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah? Sudah. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020. Sudah? Sudah. Sehingga akhirnya Indonesia menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut rakyat Cina daratan. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sehingga mantan kepala BIN, terakhir Gubernur DKI, yaitu Bapak Jenderal Sutioso, memberikan statement, Indonesia, umat Islam Indonesia akan dibuat seperti Palestina. Kalau dulu bangsa Yahudi masuk pertama 1916 jadi pengungsi. Ya, jadi pengungsi. Apa kalau bahasa Jawa? Kere. Wong kere. Sekarang Yahudi menguasai Palestina. Kata Jenderal Sutioso, ini 10 juta rakyat Cina daratan ini tidak akan mungkin balik. Ini perang asimetris. Buruh itu sebagai kamuflase. 10 juta itu tentara merah. Bukan buruh. Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasospol ABRI,
Dulu saya pernah diundang oleh beliau ada briefing di asrama haji Pondok Gede, Bekasi. Kemudian saya diinapkan di sebuah hotel, besoknya saya diminta masuk ke Istana Negara. Dan alhamdulillah bertemu dengan Presiden Habibie dan waktu itu Menteri Agamanya Pak Profesor Muhammadiyah Malik Fajar. Gitu, Pak Malik Fajar. Gitu. Alhamdulillah saya mendapat ini, artinya dapat jamuan makan siang di Istana Negara. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ternyata 10 juta rakyat Cina daratan itu sudah selesai. Bahkan duta besar Cina untuk Indonesia menyatakan per tahun rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahun. Tapi kita kan dibohongi oleh media. Jadi media di Indonesia itu, Pak, bohong. Makanya ulama-ulama di Indonesia menyatakan Indonesia darurat kebohongan dan kezaliman. Jadi media sekarang ini bohongnya yang benar itu media itu cuma berita kematian. Cuma itu yang hak. Nah, itu. Jadi seperti itu. Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid sebelum istimewa ulama ketiga mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa Timur, beliau sampaikan contoh sampel di Morowat itu yang dilaporkan di imigrasi itu 100, tapi ternyata di lapangan 80.000 kurang lebih. Jadi kalau imigrasi datang sidak itu sudah kong kali kong. Jadi puluhan ribu tentara merah ini langsung dimasukkan ke bunker. Yang dimunculkan cuma apa yang terdaftar dalam imigrasi. Itu yang terjadi. Bahkan ada kontainer isinya senjata dan amunisi. Bahkan ketika saya diundang oleh Bupati Garut di aula Pemda Garut, waktu itu dikumpulkan ulama-ulama se-Garut, Jawa Barat. Saya diminta menyampaikan tentang pergerakan komunis dan Syiah di Indonesia. Pak Kiflan Zain, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain menyampaikan tentang bagaimana pergerakan dalam komunis dalam aspek hankam. Saya mendengarkan sendiri apa yang hasil intelijen yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain. Ternyata pusat logistik persenjataan itu sudah ditempatkan di Filipina. Makanya kenapa buruh-buruh dari Cina itu rata-rata dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kendari, Bandara Manado, untuk mendekati pusat logistik persenjataan. Kemudian disertakan dalam modus turis, sudah. Disisipkan tenaga paramiliter, sudah. Diberi EKTP Indonesia, sudah. Menikahi warga lokal, sudah. Strategi ketiga sudah dilaksanakan. Kemudian strategi yang keempat, memperkuat area investasi, yaitu membangun kawasan eksklusif. Contoh, Pantai Indah Kapuk. Padahal itu wilayah Jakarta. Tapi bapak ibu kalau masuk Pantai Indah Kapuk wajib bawa paspor. Karena itu sudah dikuasai Cina. Bahkan pimpinan pemuda Pancasila Pak Yapto, ketika di Balai Kartini, gedung Balai Kartini, dia sampaikan, itu kawasan eksklusif ini rata-rata mereka sudah disiapkan speedboat. Kalau di Indonesia terjadi chaos, mereka lari ke Singapura. Sudah disiapkan plan A, plan B, plan C. Ini, Pak. Kemudian regulasi dan aturan tersendiri sudah. Indonesia mengeluarkan policy. Untuk warga Cina disiapkan aturan HGB, hak guna bangunan 160 tahun. Ini penjajahan tanpa perang. 160 tahun dengan sambutan ahlan wa sahlan bi khudurikum. Supaya rakyat Cina daratan senang, diberikan diskon apa? Bebas pajak selama 30 tahun.
Gratis. Supaya senangnya jingkrak-jingkrak sampai kakinya di atas. Indonesia bikin polisi baru. Kalau nanti setelah 30 tahun, ketika membayar pajak, diskon 350%. Sehingga senangnya supaya jingkrak-jingkrak gitu. Bahkan ternyata ada lagi perubahan lagi. Ada revisi. Cina boleh memiliki tanah di Indonesia. Kemudian mempersiapkan senjata dan amunisi. Alhamdulillah, Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat membongkar kasus ini. Penyusupan ke tubuh Brimob itu sudah terjadi tahun 1999. Anak-anak cucu PKI dimasukkan ke Brimob. Ini analisis dari Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Bahkan ketika saya ditelepon dari Bais, Ustadz, sampaikan bahaya KGB, Komunis Gaya Baru. Sampaikan. Tapi saya sebelumnya, 1 minggu sebelum ditelepon dari Bais, 1 minggu sebelumnya, saya didatangi 4 dari Mabes Polri. Ustadz mohon direm. Jangan ngomong komunis. Setelah itu, seminggu setelah itu, saya ditelepon Bais. Ustadz, all out. Sampaikan bahaya komunis di tengah-tengah masyarakat. Kan bingung gitu. Ini. Kemudian pembentukan satuan pembantai. Pembentukan satuan pembantai. Yang digerakkan oleh koordinator 9 Naga, James Riyadi. Start 2001. Untuk menghabisi umat Islam. Sehingga Densus 88 ratusan kali salah tembak. Contoh, di Sulawesi, pada saat mau sholat Jum'ah di emperan, tembak 2 pemuda. Nggak tahunya, besoknya Mabes Polri mengumumkan, mohon maaf, salah tembak. Ternyata 2 yang ditembak itu Direktur Ma'had Tahfidzul Quran. Ini. Belum lagi yang di NTB. Saat sholat asar di rumah mertuanya bersama istrinya. Langsung tembak jarak dekat sampai pecahan kepala sampai menghantam tembok. Karena jarak dekat. Minta maaf, salah tembak. Bahkan sampai Ustadz Siono selesai mengimami sholat subuh berjamaah. Baru keluar dari masjid langsung ditangkap Densus 88. Besoknya sudah berubah jenazah. Diserahkan istri dan anaknya. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Muhammad Busra Muqaddas melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka dhaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau berbuat zalim, bagaimana caranya? Cegah kezalimannya. Akhirnya Muhammadiyah langsung stop untuk Densus 88. Akhirnya Pak Busra Muqaddas memerintahkan Pokam. Alhamdulillah, ketika saya diundang tablik akbar di Masjid Muhammadiyah di Klaten, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Kokam-kokam yang menggali kuburan Ustadz Siono. Boleh cerita dengan rinci sekali. Sehingga akhirnya waktu itu sudah disetting Kokam wajib ring 1, ring 2, ring 3. Alhamdulillah. Tidak sampai, artinya lebih cepat daripada Densus 88. Sehingga ketika Densus 88 masuk, sudah semua tertutup. Jadi ring 1 dikuasai Kokam, ring 2 dikuasai Kokam, ring 3 dikuasai Kokam.
Pimpinan pusat Muhammadiyah menegaskan, dokter-dokter forensik dari Mabes Polri ditolak. Karena Muhammadiyah sudah punya dokter-dokter forensik dari rumah sakit. Akhirnya Kokam diminta untuk menggali kubur Ustadz. Padahal berita di media, Mabes Polri mengumumkan Ustadz Siono melawan petugas. Wajib dibunuh. Tanpa pengadilan. Akhirnya otopsi ulang. Selesai otopsi ulang, pimpinan pusat Muhammadiyah konvensi pers. Ternyata Ustadz Siono dibantai di dalam mobil. Disiksa di dalam mobil. Sampai patah tulang rusuknya. Sehingga dengan patahnya tulang rusuk menghantam jantungnya. Beliau meninggal. Itulah hasil otopsi ulang. Sehingga kesimpulan, Ustadz Siono meninggal dibantai oleh Densus 88. Bukan melawan petugas. Hasil otopsi ulang. Pertanyaannya, kira-kira yang membantai Ustadz Siono disidang enggak? Wassalam wakalam. Jadi kalau negara melakukan teroris, tidak aman, tidak ada yang menghukum. Jadi terorisme negara itu lebih jahat. Kalau terorisme yang dilakukan sipil itu adalah proyek. Dan itu disampaikan oleh mantan Satgas Intel Laksamana Mulyo Wibisono. Jadi semua proyek terorisme di Indonesia itu proyek untuk menghasilkan fulus dolar. Itu. Bagaimana caranya? Pemuda-pemuda Islam yang lemah akidahnya, minim akidahnya direkrut. Kemudian di brainwash, dicuci otaknya. Kemudian diisi otaknya dengan Islam yang salah, dengan jihad yang salah. Kemudian digerakkan dengan operasi intelijen flash flag. Yaitu sebuah operasi intelijen, kalau sudah berhasil, siapa yang dijanjikan di kambing hitam? Umat Islam. Itulah proyek terorisme di Indonesia. Ini. Kemudian impor senjata. Terbongkarnya latihan tempur BRIMOB dengan senjata berat. Artinya apa? Senjata BRIMOB lebih canggih daripada senjata TNI. Itu hak, Pak. Saya diajak diskusi oleh guru besar Universitas Brawijaya. Ustadz, sekarang perbandingan TNI dan Polri 1:3. TNI 1, Polrinya 3. Makanya senjata paling canggih milik Polri. Bukan milik TNI. TNI dilemahkan. Bahkan dulu Kopassus itu ranking 3. Tingkat dunia. Sekarang down, langsung turun drastis. Sengaja dilemahkan. Ini. Kemudian impor senjata terbongkar oleh Badan Strategis Intelijen Strategis Angkatan Darat. Mulai tahun 2016 sampai 2019. Beberapa kali Polri mengimpor ratusan ribu senjata-senjata berat yang semua di cover oleh BRIMOB. Akhirnya terbongkar. Koordinator Komandan Tentara Komunis Cina pada bulan November 2018 di sebuah apartemen. Tewasnya koordinator Tentara Merah. Tahun 2014 itu ternyata ditemukan di dalam apartemen itu belasan senjata-senjata tempur berat oleh Badan Intelijen Strategis Mabes Angkatan Darat. Ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian strategi yang kelima, ekspansi bisnis dan tenaga kerja asing Cina. Terutama di Pulau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Alhamdulillah, ini sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu di Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura. Sudah saya sampaikan. Umat Islam Kalimantan harus paham ini. Kemudian,
Kuasai pelabuhan dan bandara besar, sudah. Ya. Bahkan ada informasi Indonesia akan menjual bandara-bandara udara kepada Cina. Yang ketiga, tenaga kerja asing Cina akan datang lagi tahap kedua 50 juta. Presiden sudah mengumumkan start bulan Februari akan berbondong-bondong. Sudah diumumkan Presiden. 50 juta tahap kedua. Ya. Kemudian strategi yang keenam, bangun pangkalan militer kecil, baik itu di Kalimantan dan Maluku. Sudah. 100.000 tentara yang menyamar sebagai tenaga kerja buruh, tenaga kerja asing sudah terjadi. Alibinya apa? Mereka dalam rangka untuk melindungi aset investasi dan tenaga kerja Cina. Strategi yang ketujuh, kuasai ibu kota negara baru, Kalimantan Timur, IKN. Jadi jantung IKN harus dikuasai. Sehingga untuk membangun IKN, fulusnya dari Cina. Semennya dari Cina. Buruhnya dari Cina. Dan itu terbongkar di kawasan Tanjung, perbatasan Kalsel dan Kaltim. Semen dari Cina. Itu pabrik semen terbesar milik Cina. Dibangun di kawasan Tanjung, antara perbatasan Kalsel dan Kaltim. Alhamdulillah, sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu. Ya. Di Banjarbaru, Banjarmasin, dan Martapura. Kuasai tanah dan gedungnya. Jadi kalau IKN itu jadi, Indonesia wajib nyewa. Setelah itu bentuk proksi. Pemerintahan proksi. Boneka. Strategi yang ke-8, aksi soft aggression. Agresi yang lunak. Karena e-policy tersebut hankam. Amandemen Undang-Undang Dasar yang berhaluan pro-Cina. Dan ini sedang berjalan. Dan nanti puncaknya ini merupakan strategi Indonesia akan dijadikan sebagai koloni tanpa peperangan. Dan Cina akan memberlakukan apa yang terjadi di Tibet dan apa yang terjadi di Uighur. Bahkan guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Nazaruddin Samsudin, Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Ini. Dan setelah itu akan didatakan dari 10 proyek reklamasi, itu akan dihuni 200 juta rakyat Cina daratan. Satu-satunya gubernur yang berani melawan oligarki, berani melawan Cina, Pak Anies Baswedan. Gagal proyek reklamasi di Jakarta, Teluk Jakarta. Ini. Tapi masih ada 9 proyek reklamasi yang lain. 2024, ratusan juta rakyat Cina daratan akan menempati proyek-proyek reklamasi itu. Dan akhirnya apa yang riset yang dilakukan pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, Indonesia nanti akan diatur seperti Uighur. Dan ini klop dengan strategi Zionism internasional. Diawali dengan COVID, dengan virus, vaksin, dan nanti puncaknya kita akan ditempel dengan chip. Tidak bisa nolak. Jadi pergerakan manusia akan terus terdeteksi. Itu strateginya. Kan Bapak lihat di YouTube pemasangan chip. Ya. Dan itu kalau mereka ingin membunuh kita cukup dengan remote. Itu. Sekarang baru virus. Vaksin, ya kan? Nanti puncaknya kita akan dipasang chip. Ini. Bapak Ibu tambah sumpah. Ya. Memang saya sengaja. Ya. Supaya Bapak Ibu tambah sumpah.
Karena apa? Insya Allah kalau sumpek, doanya makbul. Ya kan? Karena kata Rasulullah, doa orang yang terdolimi, insya Allah tidak ada hijab. Ya kan? Sengaja saya buat sumpek. Karena apa? Hingga akhirnya kita malam hari bisa tawajuh kepada Allah. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya thuluthul akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Dan Allah akan menantang kita. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang mohon pertolongan akan aku beri pertolongan. Kita punya Allah. Kita masih punya Allah. Apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir ini tadi kecil di hadapan Allah. Yang akbar Allah. Kita diyakinkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 139 sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Jangan. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir. Tidak boleh sama Allah. Wala tahzan. Jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba. Dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Oleh karena itu, 5 program untuk menyongsong Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam di Indonesia. Jangan ditunda. Program yang pertama, dakwah tauhid ini sebagai solusi syar'i. Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, jangan sampai berhenti. Karena syarat mutlak kemenangan tauhid. Di dunia wal akhirah. Program yang kedua, jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan Safatul Islamiyah. Yang ketiga, ayo jadikan umat Islam di Indonesia, khususnya di Mojokerto, melek politik. Jangan sampai buta politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memberikan warning. Kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Yang keempat, bangun iktisadiyah Islamiyah, kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Dengan jargon, beli dari muslim untuk muslim. Bahkan ditambah, beli ke warung tetangga walaupun agak mahal. Yang kelima, ini wasiat Rasulullah. Contoh dari Rasulullah. Bangun regenerasi umat. Ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Karena kita tidak akan hidup terus, kita bakal mati. Apalagi Rasulullah sudah ngasih kabar. Rata-rata umur umat Rasulullah baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sebelum kita mati, ciptakan kader. Minim jadikan anak-anak kita menjadi generasi robbani. Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Pak. Karena apa? Rasulullah sebelum wafat, beliau memberikan amanah kepada seorang sahabat pemuda, umurnya 18 tahun. Padahal masih banyak veteran-veteran perang Badar yang ahli perang. Tapi kenapa Rasulullah justru memilih pemuda? Umurnya 18 tahun. Kalau di Indonesia kan tingkat SMA. Masya Allah, Rasulullah memberi amanah. Kamu saya amanai jadi panglima perang. Untuk siapa? Menghadapi 2 negara adidaya. 2 negara superpower. Persia dan Romawi. Nah, sekarang umat Islam Mojokerto dihadapi 2 negara adidaya lagi. Cina dan Amerika. Siapkan pemuda untuk menghadapi 2 negara adidaya. Cina dan Amerika. Masya Allah.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bersikap sami'na wa ata'na. Dilaksanakanlah amanah Rasulullah. Akhirnya biidnillah, atas izin Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah, Persia dan Romawi bisa ditaklukkan. Masya Allah. Dan insya Allah akan muncul dari Mojokerto, namanya Usama bin Zaid bin Harithah, akan muncul lagi di Mojokerto. Ya kan? Insya Allah bisa menghadapi dua negara superpower, Cina dan Amerika. Insya Allah kita semua siap? Siap menolong agama Allah? Siap menolong negara kesatuan Republik Indonesia? Siap menolong ulama? Siap membela ulama? Siap membela adilul Islam? Takbir! Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah 5 program. Jangan ditunda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.